sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah, sumber kemenangan di dalam hidup kita. Haleluya. Waktu
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa. Sore-sore kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Biarlah kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Mengalami kasih dan kuasa-Nya dicurahkan atas hidup kita. Mengalami kemenangan yang sejati. Ketika kita datang, ketika kita berserah kepada Dia. Hadirat-Nya sungguh nyata di dalam hidup. Terima kasih, haleluya, haleluya. Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku sembahkan Tuhan dan Rajaku.
Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk Kau ubahkan. Jadilah padaku satu kehendakmu. Ku sembah Kau Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Ku sembah Kau Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Ku sembah Kau Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah segalanya bagiku. Hanya Kaulah satu-satunya penyelamat hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih atas kasih dan anugerah yang berlimpah di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kau ambil alih hidup kami lebih lagi. Biarlah kami terus mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang membangkitkan roh kami untuk menyembah Allah kami, Allah yang besar, Raja di atas segala raja, yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Cuma Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dengan senap hati, katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah yang selalu hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari beri tepuk tangan bagi Dia, bagi pribadi yang mengasihi, yang memberikan firman-Nya dalam hidupmu sebagai dasar engkau hidup, dan dari hari ke hari membawa engkau dalam satu perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh firman Tuhan itulah yang memungkinkanmu untuk hidup menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Nya. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan. Dengan segala kerinduan kami akan Engkau. Dan kehadiran-Mu lah yang memuaskan kami. Kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Yang membaharui hidup kami dari waktu ke waktu. Dan dengan kebenaran firman-Mu itu membawa kami kepada hidup yang lebih baik. Yang Engkau inginkan dan rindukan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Puji Tuhan. Beberapa hari ini hujan di Pangkal Pinang ya. Dan saya berharap saudara dengan hujan ini bukan semakin kita semangatnya menjadi redup, tetapi semakin bergairah dan menyala-nyala dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semestinya bukan saya yang berdiri di panggung ini untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi hambanya Pak Sunarmo Susanto. Beliau memohon maaf karena itu bukan unsur kesengajaan, tetapi situasinya yang tidak memungkinkan. Kenapa? Karena beliau sejak kemarin dan hari ini sedang kurang sehat. Tadi pagi dia sudah kirim lagunya kepada saya untuk kita nyanyikan nanti setelah firman Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian dia telepon saya karena dia harus ke rumah sakit. Saya antar ke rumah sakit, masuk UGD, dan karena situasi itu sehingga saya yang harus ada di sini. Beliau sekarang sudah pulang ke hotel tapi sedang istirahat. Ya, dia tidak bisa berdiri lama, langsung keseimbangannya hilang. Ya, Bapak Ibu, mari kita doakan supaya beliau menjadi pulih kembali. Sesungguhnya dari kemarin juga sudah masuk UGD. Ya, dan tadi pagi masuk UGD lagi. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di sepanjang bulan Oktober ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam tema Becoming a Better You. Menjadi Anda lebih baik. Tentu itu adalah satu kerinduan setiap orang siapapun dia. Dan termasuk kita yang ada di ruangan ini. Tidak satu pun ingin hidup kita semakin melorot. Tetapi hidup kita semakin naik, semakin baik.
Dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk menjadi hidup lebih baik tidak bisa lepas daripada ada namanya intention. Ya, niat, dan ada namanya action. Ya, butuh kedisiplinan diri. Dan untuk kedisiplinan diri itu perlu ada namanya latihan. Hidup kita ini ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita menjadi percaya bukan sekedar masuk surga. Tidak, saudara. Tetapi hidup kita ini supaya hidup menjadi garam. Menjadi terang di tengah dunia gelap ini. Menjadi garam di tengah dunia yang sedang membusuk dan menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Itulah maksud Tuhan di dalam hidup kita. Dan untuk kita menjadi hidup, menjadi garam, menjadi terang, maka kita harus tetap hidup berjuang di dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa tidak Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Tuntutan hidup bagi kita adalah untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Tuntutan hidup bagi kita adalah untuk hidup lebih baik daripada dunia ini. Dan untuk itu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk menjadi hidup lebih baik itu perlu namanya disiplin. Membangun satu disiplin saudara bukan hal yang mudah. Butuh namanya sekali lagi intention dan action. Butuh namanya niat dan butuh namanya tindakan. Di dalam satu perusahaan dimanapun saudara, perusahaannya itu ingin semakin hari semakin maju. Ya. Tidak ada perusahaan, ada orang yang punya perusahaannya itu menjadi menurun. Tidak ada saudara. Itu sebabnya perusahaan memiliki mimpi, memiliki satu tujuan. Bagaimana perusahaannya itu menjadi besar. Kalau bisa dari lokal, dari toko menjadi perusahaan, dari perusahaan menjadi satu go public, perusahaan yang go public. Dan karenanya apa yang diperlukan di sana adalah orang-orang yang memang memiliki satu visi yang sama. Makanya di dalam satu membangun perusahaan saudara, ada namanya 3. Untuk perusahaan itu menjadi maju, ada 3 yang dibutuhkan di sana. Satu namanya pertama adalah visi. Vision. Dia harus punya mimpi. Tetapi mimpinya itu tidak akan terrealisasi kalau tidak dibarengin dengan intention. Dan intention itu tidak akan berdampak apa-apa kalau tidak ada namanya action. Makanya ada dalam manajemen itu namanya VIA. Apa saudara? VIA. Vision, intention, dan action. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ya, untuk mencapai itu saudara, ada satu namanya pelatihan di Jakarta, kalau tidak salah di daerah Menteng. Pernah saya sekali ikut di sana dalam pelatihan di tempat training ini namanya PPM. Nah, saudara, di sana ada beberapa hal yang mereka ajarkan bagaimana menganalisa dampak dan kemudian bagaimana perusahaan itu menjadi lebih baik dan maju saudara. Maka di sana ada 3 hal untuk menemukan sumber daya manusia. Kalau suatu perusahaan ingin mendapatkan sumber daya manusia yang baik, maka ada 3 hal yang ada dan ditemukan di sana. Pertama adalah orangnya itu semangat. Punya semangat saudara. Ya, semangat untuk maju, semangat dalam bekerja itu pertama. Yang kedua ada namanya keterampilan, skill. Dan ketiga ada namanya tadi. Ya, karakter. 3 ini saudara adalah sesuatu hal yang tidak bisa lepas daripada seseorang untuk mendapatkan satu namanya, mereka bisa diterima dalam perusahaan kalau perusahaan itu ingin maju. 3 itu tadi saudara-saudari adalah semangat,
keterampilan dan karakter. Dan di antara tiga ini saudara, ada satu hal yang tidak bisa tidak harus dimiliki. Boleh saja orang punya keterampilan bagus, tapi belum tentu bisa memajukan perusahaan. Orang bisa memiliki semangat, tapi belum tentu bisa memajukan perusahaan. Bagian paling ketiga yang paling penting adalah jujur. Kejujuran itu adalah karakter saudara. Dan untuk membuat seseorang memiliki keterampilan, orang itu bisa dilatih. Untuk memiliki semangat, dipanggil saja motivator. Untuk membuat namanya seminar, maka orang itu akan bersemangat. Tapi bagian yang ketiga, tidak bisa tidak saudara. Itu mulai dari diri sendiri. Dan pembentukan itu saudara harus dibiasakan, dilatih terus menerus. Kenapa? Namanya karakter saudara tidak mudah diubah. Dan karenanya karakter yang harus ada pada diri orang itu dirubah. Karakter orang Kristen itu harus sama dengan Kristus. Itulah sebabnya apa yang dicatat di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, ya, tujuan Allah memanggil kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka jadi juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Inilah yang Allah maksud untuk hidup kita semakin hari lebih baik. Hidup kita semakin hari menyerupai Kristus. Dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam pembentukan hidup menjadi serupa dengan Kristus tidaklah mudah. Selalu ada tantangan. Selalu ada hambatan. Sebagaimana juga pada waktu orang-orang Israel ada namanya Zerubabel ingin membangun bait Allah. Yang sudah lama ditinggal dan mulai mengalami kerusakan. Datanglah firman Tuhan kepada Hagai untuk menyampaikan pesan Tuhan agar bait Allah itu dibangun kembali. Dan seorang namanya Zerubabel saudara ingin memberi diri untuk membangun itu. Pada waktu yang membangun rumah Allah saudara, itu ada hambatan, ada halangan. Dari mana? Dari orang-orang Israel sendiri. Orang-orang Yehuda sendiri. Artinya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Untuk memulai perubahan dalam hidup kita. Untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Selalu ada tantangan. Untuk memperbaiki hidup kita. Selalu ada tantangan. Untuk memperbaiki diri kita lebih baik. Selalu ada tantangan, selalu ada hambatan. Itu sebabnya penting sekali tadi namanya intention. Apa saudara? Intention. Niat, kemauan, tekad. Tanpa itu saudara, kita akan menjadi orang yang semakin hari mengalami kemunduran. Bukan semakin baik. Ada niat, ada tekad, ada kemauan untuk mau berubah. Saya bacakan kepada kita di dalam Hagai 2 ayat yang ke-10. Hagai 2 dikatakan begini. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-19 dan 20. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya. Mulai tanggal 24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih ada dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai hari ini aku akan memberi berkat.
Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, melihat atau memperhatikan apa yang disampaikan dan dituliskan dalam Hagai 2 ini tentang pembangunan bait Allah yang dimulai oleh Raja Zerubabel, maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan di sana, yaitu langkah perubahan tidak terlepas keinginan untuk mengalami masa depan yang lebih baik. Saudara, tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Dan tanpa ada perubahan, enggak ada kemajuan, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Artinya untuk kita hidup lebih baik, harus ada perubahan. Ada keinginan untuk mengalami hidup yang lebih baik. Sama seperti tadi yang dikatakan oleh Hagai 2 ayat 10. Kemegahan bait Allah yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Artinya ada perubahan terjadi di sana. Yang dulu sudah bagus, sekarang akan lebih bagus. Hidup kita di dalam Kristus, sudah bagus. Tetapi harus lebih bagus lagi. Kita harus memperbaikinya, kita harus merubahnya. Apanya yang dirubah Bapak Ibu? Apanya yang dirubah? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya harus mengalami perubahan. Perubahan pikiran untuk apa saudara? Karena kita punya niat hidup akan lebih baik. Gak ada saudara yang saya kasihi dalam Tuhan untuk kita baik. Kita tetap ada di sini. Kita tidak mau berubah. Kita tidak mau mengubah cara kita berpikir, cara kita memandang. Dan karenanya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Untuk kita dapat mengalami kehidupan yang lebih baik. Tidak bisa tidak. Kita harus mengalami perubahan pikiran. Karena dengan demikian, ketika kita berubah saudara, pikiran kita berubah, tindakan kita juga akan berubah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, betapa pentingnya kita harus mengalami perubahan. Dan untuk mengalami perubahan itu tidak lepas daripada satu intention, keinginan untuk mengalami masa depan yang lebih baik. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi dikatakan di Hagai 2, kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ternyata kalau kita mengalami perubahan dan kita punya intention hal itu, yang akan hadir di dalam hidup kita bukan kegelisahan. Hidup kita yang diubahkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubahkan pikiran kita dan kita punya niat untuk berubah saudara. Maka akan kita mengalami damai. Akan kita mengalami ketenangan. Akan dapat kita mengalami sukacita tanpa kita lakukan itu saudara, kita akan menjadi pribadi yang gelisah dan ketinggalan oleh zaman. Perubahan-perubahan yang harus ada pada kita adalah sekali lagi diawali daripada perubahan kita berpikir. Bagian yang kedua saudara, bahwa perubahan itu tidak lepas daripada meninggalkan zona kenyamanan, kesediaan, untuk meninggalkan kemapanan. Banyak kemapanan itu saudara. Boleh dibilang mapan secara jasmani. Mapan secara rohani bisa jadi. Orang merasa sudah puas apa yang sudah ia capai. Apa yang ia sudah raih. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Mungkin atau Bapak Ibu yang ada di ruangan ini tahu namanya Kodak, merek Kodak, kemudian Fuji Film. Masih adakah hari ini namanya Fuji Film?
Masih ada? Masih ada ya? Setahu saya sudah nggak ada lagi di peredaran itu. Hilang di peredaran. Kodak masih ada? Ada, masih laku. Saya ingat sekali pada waktu saya awal kami ada hadir di sini, kami pergi berfoto, saya, istri dan anak saya. Di Jalan Sudirman ada namanya Fuji Film. Ya orang Pangkal Medan tinggal di Pangkal. Ada ya Pak Munte ya? Oh, ada. Masih ada nggak sekarang? Nggak ada lagi, hilang tak? Pertanyaannya kenapa kok hilang? Karena nggak mau berubah. Dia pikir produk dia lah yang paling dicari orang, produk dia lah yang paling dibutuhkan orang. Kalau mau foto ada acara khusus, acara momen-momen yang spesial, contohnya menikah, lahir, apalagi macam-macam saudara. Selalu yang dibutuhkan kalau mau butuh dokumentasi, itu pasti Fuji Film dan Kodak. Merasa sudah puas, sudah hebat dia. Dan apa yang terjadi saudara? Hilang di peredaran. Karena ada smartphone yang ada di tangan Anda sekarang. Ada perlu butuh film lagi untuk beli? Enggak, rugi saudara. Ya, itulah orang yang tinggal dalam kenyamanan. Tidak mau berubah. Saudara, demikian juga dalam rohani kita. Tahu saudara, kalau kita sudah merasa nyaman, apa yang ada pada kita termasuk rohani kita, tinggal tunggu waktu, itu akan mengalami keruntuhan atau kehancuran. Tahu bangunan ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dibangun tahun 2007, artinya sudah berapa tahun? 19 tahun belum Pak Acung, baru 17 tahun. Ya, 17 tahun dibangun bangunan ini. Andai saja bangunan ini dibiarkan saja tanpa dirawat, apakah bangunan ini seperti ini masih? Saya rasa bangunan ini sudah akan mengalami kehancuran. Paling tidak plafon-plafon yang ada di atas kita ini nih sudah rontok semua. Kalau kita biarkan dan kita tidak apa-apain, rumah itu tidak ditinggalin, tidak dirawat, sudah nggak usah suruh orang untuk hancurin bangunan itu, nggak usah. Cara menghancurkan bangunan untuk tidak keluar biaya cukup dibiarkan saja. Ya, saya ulang, cara menghancurkan bangunan tanpa mengeluarkan biaya cukup dibiarkan saja. Tunggu 5-10 tahun bangunan itu akan menjadi hancur. Kalau saudara punya taman saudara, anggap aja taman itu mau dihancurkan. Gak usah suruh orang bongkar semua bunga yang ada di situ. Cukup dibiarkan saja. Semua bunga yang ada yang Anda sayangin itu bisa lenyap dalam beberapa saat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Rohani kita kalau kita tidak rawat dengan baik, kita sudah merasa puas dan nyaman dan tidak mau berubah saudara, tinggal tunggu waktu. Itu sebabnya kenapa penting kita harus meninggalkan zona kenyamanan kita. Zona yang membuat kita sudah merasa puas apa yang kita ada sekarang. Merasa puas apa yang kita sudah raih. Merasa puas apa yang kita capai. Saudara tinggal tunggu waktu. Mengalami kemunduran. Pak Bambang Wijaya mengatakan begini boleh. Kemapanan merupakan akhir dari kemajuan. Dan awal dari kemunduran. Kalau sudah merasa mapan saudara, tidak mau apa-apain. Itu sesungguhnya awal dari akhir kemajuan. Dan awal dari kemunduran. Itulah.
Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, itu pentingnya kembali, lanjut maksud saya. Bagian yang ketiga, untuk kita dapat mengalami perubahan dan hidup menjadi lebih baik. Bagian yang ketiga adalah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum itu saya bacakan dulu kepada kita. Ya, di dalam Hagai 2 ayat 10 dikatakan kemegahan baik yang sekarang ini akan melebihi kemegahan yang semula firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Saya sudah di awal tadi saya sudah menyampaikan. Kalau kita ingin mengalami satu perubahan di dalam hidup yang sesuai dengan firman Tuhan dan kita punya niat untuk hidup lebih baik. Dan kemudian kita meninggalkan kenyamanan kita. Karena ingin hidup kita mencapai sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara-saudari dan saya? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah visi Allah dalam hidup kita. Sekali lagi bukan sekedar masuk surga, bukan. Tetapi hidup kita mengalami perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Yaitu sampai kepada tingkat kehidupan seperti Kristus. Dan itu perlu kita kerjakan dari waktu ke waktu. Itu perlu kita lakukan setiap waktu. Dan oleh karenanya ketika kita mengerjakan hal itu. Maka apa yang terjadi saudara? Yang terjadi di dalam hidup kita sekali lagi dikatakan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak mau berubah, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah kegelisahan. Tetapi kalau kita berubah seturut yang Tuhan mau, sekalipun ada tantangan di sana, sekalipun ada hambatan di sana, maka kita akan mengalami damai sejahteranya Tuhan. Bagian yang ketiga adalah ketika waktu kita mengalami perubahan ke arah yang Tuhan kehendaki itu, maka kita akan memiliki satu kerinduan untuk mengalami berkat yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah yang Allah janjikan bagi kita sebagaimana yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Allah menjanjikan berkat yang berkelimpahan. Kelimpahan berkatnya, kelimpahan yang ada padanya, dia akan berikan, dia akan limpahkan, dia akan curahkan itu di dalam hidup kita. Dia berkata, kamu tidak akan menjadi turun tetapi naik. Kamu bukan jadi ekor tetapi menjadi kepala. Saudara-saudari itu adalah janji. Dan karena Allah yang berjanji, maka patut kita berharap. Patut kita berharap kepada janjinya. Kalau kita mengerjakan apa yang telah ia kerjakan, apa yang dia suruh kita kerjakan, maka itu akan pasti diberikan kepada kita. Sama dengan kalau anak-anak kita atau yang di sini ada anak yang lagi sekolah. Anaknya sedang menghadapi ujian. Lalu papa mamanya berkata begini, nak, nanti kalau kamu dapat nilai bagus, ya 90, 100 atau nilai A, papa mama kasih hadiah. Tetapi sebelum bapak atau mamanya, orang tuanya berjanji, patutkah anak itu berharap? Patutkah anak itu berharap tanpa orang tuanya membuat janji? Enggak mungkin seorang anak berharap kepada sesuatu yang tidak dijanjikan kepadanya. Tetapi ketika pada waktu orang tuanya berkata, nak, nanti kalau kamu ujian dan dapat nilai yang bagus, nilainya A, apalagi A+, pasti papa mama kasih hadiah. Patutkah seorang anak berharap kepada janji orang tuanya itu? Patut. Demikian Allah kepada kita. Pada waktu ia berjanji kepada kita, sesungguhnya patut kita berharap.
Dan harapan kita kepadanya tidak akan pernah sia-sia kalau kita mengerjakannya. Itulah tadi yang namanya action. Ada tujuan, ada intention, ada niat, dan ada action. Tindakan kita lah yang akan membuat kita memperoleh apa yang Allah janjikan. Allah ingin hidup kita diberkati olehnya. Itulah janjinya. Tetapi kalau kita hidup tidak seperti yang dipersyaratkan kepada kita. Kita tidak melakukan apa yang dipersyaratkan kepada kita. Saudara-saudari, mohon maaf. Tidak akan mungkin kita akan memperoleh berkat itu. Itu sebabnya bukan hanya sekedar kita berharap. Tetapi kita juga bertindak. Dan pada waktu kita bertindak seperti apa yang diperintahkan Tuhan itu. Perlukah kita meminta-minta kepada Dia? Kalau orang tua sudah berjanji kepada anaknya dan ternyata anaknya itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dia belajar untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dan akhirnya ia memperoleh nilai yang bagus. Perlukah orang tuanya menunda hadiah yang dijanjikan kepadanya? Perlukah anaknya itu meminta-minta terus? Enggak. Waktu orang tuanya lihat, wah nilai anaknya bagus, A+. Orang tuanya langsung, nak ayo ini loh hadiah buat kamu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, harapan kita kepada janji Tuhan, harapan kita atas berkatnya kepada kita adalah pada waktu kita mengerjakan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Amin. Firman-Nya kalau kita kerjakan, memang tidak mudah saudara mengerjakan firman Tuhan. Sekali lagi ada tantangan. Ada penghalang, ada penghambat. Tetapi saudara ketika kita mulai hal itu, memulai sesuatu apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka saat itu juga Allah memberkati hidup kita. Amin. Allah memberikan kita damai sejahtera. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau mengajak kita 3 bagian ini. Untuk kita dapat mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Karena kita punya niat pertama adalah punya niat untuk hidup lebih baik. Ada orang-orang yang punya niat hidup lebih baik di sini? Saya ulang, adakah orang-orang yang di ruangan ini yang ingin hidupnya lebih baik? Saya ulang. Apa bahasa Indonesia saya salah kali ya? Pertanyaan saya. Adakah di ruangan ini yang ingin hidupnya lebih baik? Amin. Diulang-ulang, terus saya ulang lagi. Tidak usah. Tapi itu adalah memang yang menjadi keinginan kita. Yang kedua, apakah Anda ingin meninggalkan zona kenyamanan Anda, kemampanan Anda? Kalau ingin hidupmu lebih baik? Maukah engkau meninggalkan zona kemapanan Anda? Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga, kalau engkau mau lakukan itu, patut engkau berharap kepada Tuhan. Patut engkau berharap kepada janjinya bahwa Ia akan memberkati engkau. Amin. Amin. Itu sebabnya hal yang paling penting bagi kita. Bagaimana kita terus melatih diri kita, membiasakan diri kita, memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Amin. Apa? Relasi yang akrab dengan Tuhan. Lewat apa saudara? Saya mau katakan, latih dirimu untuk ibadah setiap hari. Ada sarana yang telah diberikan kepada kita, ibadah harian. Ada sarana yang ada pada kita di gereja ini. Hari Selasa dan Kamis ada doa pagi. Amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Saya ulang, siapa yang mau diberkati Tuhan? Yang kedua, siapa yang mau bersama-sama dengan saya doa setiap Selasa dan Kamis? Mau diberkati tapi tidak mau bertindak. Bagaimana saudara? Saya ulang, siapa yang mau diberkati Tuhan? Oh ini di tengah ini gak ada lagi, udah mulai berkurang saudara.
Karena ada persyarat. Semua orang ingin hidupnya lebih baik. Tapi tidak mau bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau pada kita. Bukan masalah kita berharap kepada berkat-Nya. Tapi melekat kepada Dia. Amin. Itu paling penting. Itu sebabnya saya ulang sekali lagi. Siapa yang mau melekat kepada Tuhan setiap hari. Saya rubah sekarang. Saya ulang. Siapa yang mau melekat kepada Tuhan setiap hari. Siapa yang mau doa bersama saya dengan hari Selasa dan Kamis. Saya akan lihat wajah-wajah yang angkat tangan ini. Mari kita bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung denganmu. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itu dan dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biar musik saja menyanyikan ini dengan lembut, Bapak Ibu. Perubahan hidup akan mendatangkan hidup lebih baik. Perubahan hidup meninggalkan zona kenyamanan, kemapanan. Dan ketika kita ingin berubah dan bertindak seperti yang Tuhan inginkan, maka hidup kita patut berharap kepada Tuhan. Kapan akan Tuhan berkati hidup kita? Ketika kita memulai perubahan itu. Memang untuk hidup berubah ada banyak tantangan. Ada banyak penghalang dari dalam diri kita sendiri. Dan juga dari luar kita. Tetapi nggak boleh berhenti. Karena tanpa perubahan, kita akan tidak mencapai hidup lebih baik. Saya percaya semua yang ada di ruangan ini, hidupnya ingin lebih baik. Dan karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, perubahan tak bisa terhindarkan. Cara berpikirmu, cara bertindakmu, seperti yang Tuhan firmankan, itulah satu perubahan. Kalau engkau memulai hal itu. Memulai dari relasimu setiap hari kepada Tuhan.
Duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan Dia berbicara. Dan engkau bertindak, punya niat untuk melakukan itu. Dan terus bertekun untuk mengerjakannya. Karena saya percaya dari hari ke hari engkau akan mengalami perubahan yang lebih baik. Kita hidup dipanggil oleh Tuhan supaya kita menjadi seperti dengan Dia. Dan untuk menjadi seperti dengan Dia, kita harus mengalami perubahan hidup. Kita harus mengalami perubahan hidup. Dari yang baik menjadi lebih baik. Apakah itu adalah menjadi kerinduan hatimu? Apakah itu menjadi keinginanmu? Dan engkau mulai mau berkata, iya Tuhan, hari ini aku mulai. Aku mau membangun kehidupanku bersama dengan Engkau. Diam di bawah kaki. Relasiku setiap hari itu menjadi utama, yaitu relasi dengan Engkau setiap hari. Bila itu engkau taruh tangan kirimu di atas dadamu. Engkau berkata, hanya dengan terhubung denganmu dan melekat kepada Engkau Tuhan, aku mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Dan aku mau mengerjakan itu mulai saat ini. Aku tidak mau berlama-lama dalam hidup yang sudah mapan ini. Seperti aku nyaman dengan hidup yang saat ini. Tapi mulai saat ini aku ingin mau berubah. Untuk semakin hari melekat dengan Engkau. Tangan kirimu engkau taruh di atas dada. Dan tangan kananmu engkau angkat. Dan engkau berkata, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Bila engkau ambil komitmen pada saat ini untuk senantiasa terhubung dan melekat kepada Dia yang mengasihi engkau. Biarlah firman Tuhan itu yang berdaulat atas hidupmu dan engkau hidup di dalamnya. Selalu haleluya di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ambil waktu teduh sejenak. Dan kau berkata kepada Tuhan pada pagi ini, Tuhan, tolong aku dengan Roh-Mu yang bersama menyertaiku, untuk aku mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Tolong aku supaya mulai detik ini
hidupku diubahkan oleh firman-Mu. Mulai detik ini, aku mau membangun kehidupan rohku dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan Engkau berbicara kepadaku. Tolong aku ketika aku telah mendengar firman-Mu. Sungguh aku bergairah dan bersemangat untuk melakukannya. Dan tolong aku untuk aku menjadi pelaku firman-Mu. Karena itulah yang mengubahkan hidupku. Dari hari ke hari menjadi lebih baik. Dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Pertemuan VMM akan diadakan pada hari ini, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Dalam rangka ulang tahun GKP BMDC Pangkal Pinang yang ke-21 pada bulan Oktober, kita akan mengadakan bansos pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam bentuk sembako, silakan menghubungi Bapak Roy Halawa. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 setelah ibadah kedua selesai. Pentahbisan jemaat akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024. Dan ibadah akan diadakan 2 kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ibadah kedua dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kelas pemuridan hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas pemuridan pola hidup berjemaat atau HB angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Worship Night akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut
tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hati kami limpah dengan syukur karena anugerah Tuhan dalam hidup kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah menghubungkan kami kepada Allah Bapa di sorga. Dan seluruh yang ada di sorga terhubung dengan kami. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan hidup kami. Namun satu hal yang kami rindukan, hidup kami dari waktu ke waktu semakin hari lebih baik. Seperti yang Engkau inginkan atas kami, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami bersyukur hari ini kami datang diberi waktu untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Serta membawa korban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan ingatkan kembali kepada kami. Yang menyegarkan ingatan kami akan hidup ini untuk semakin hari mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Itu sebabnya biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, Engkau tuliskan itu dalam hati kami. Dan Engkau taruh di akal budi kami. Dan kami hidup di dalamnya. Sehingga hidup kami dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami pulang, kami percaya tangan-Mu selalu terulur untuk menyertai, bahkan Engkau memberkati kami. Itu sebabnya kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menyambut berkat Tuhan. Pulang, mari angkat kedua belah tangan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuat yang engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama.